stand mic-nya dari sendok ya pemirsa. Karena ini baru percobaan, kita belum punya stand mic, jadi ini dari sendok. Dan ini adalah apa jenenge, jepitan mat buat nyepit clipping. Untuk sementara buat uji coba. Ini channel YouTube kami, ngadem itu yang berarti kalau orang Jawa itu mencari yang sejuk-sejuk, mencari yang dingin empuk. Kayak di rumah gerah kepanasan, cari tempat ngadem. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai seputar pendakian, seputar hal-hal mistis selama pendakian, dan juga nanti kita juga cerita-cerita masalah sehari-hari kita, maksudnya dalam arti mistis itu bukan hanya di gunung, tapi kita di tempat lain pun pernah menjumpai hal-hal seperti itu. Ini obrolan-obrolan santai, nggak perlu yang tegang-tegang, jadi ada toko santai lah, jangan dibuat tegang. Soalnya kalau udah ceritanya mistis dibuat tegang, nanti malah ngompol di celana. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Ada kacang, ngopi dulu. ada susu. Kacang itu mengajarkan kita itu seperti kacang, kulitnya keras, tapi Anda tahu di dalamnya sangat empuk, sangat lembut. Tapi jangan lupa, kulitnya kacang tapi jangan lupa kacang, jangan sampai lupa kulitnya, karena kacang menimbulkan jerawat. Nyambung loh. Sebenarnya pas kan jago ini ya pas lah. Ini kami bertiga, ada Mas Tompel. Ya seperti yang dikatakan tadi, Mas Tompel itu lagi pijet. Lagi kejedit uteknya, pijet bibirnya. udah dihubungi tapi nggak bisa datang. Mungkin besok dia bisa hadir di sini, bisa datang, bisa bercerita. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian mistis yang kita alami. Bukan hanya di gunung, kita sebagai pendaki merasakan hal itu. Kesehari-harian kita di lingkungan rumah pun bisa terjadi hal seperti itu. Seperti halnya ini, mistis. Ada motor lewat, tapi tidak ada wujudnya. Soalnya kenapa? Kita di dalam rumah, motor di jalan, jadi kita tidak melihat wujudnya. Itulah kenapa hanya ada suara, tapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Ini saya sama Mas Pran baru berdua. Tompelnya baru kecetit. Baru caranya itu apa jenenge, berarti bersih, nyeting video, nyeting suara, nyeting telepon, nyeting stick on. apa stand mic, nyeting penerangan. Ini sebetulnya udah pas, tapi nanti kita kasih lampu lagi, kita kasih lampu sukli yang buat pasar malam itu, tronton. lampu tronton. Kita ngobrol santai nanti. Mau bikin lampu tronton, besok saya kirim videonya. Ya. Bereng. Nanti itu memang suaranya bisa. Tapi
Tapi ngomongnya tetep kudu rada banter sithik ya. Ben suarane ngedite yo. Ngek. Lah nek bengi ngene bengok piye? Ya wong-wong do krungu. Oh, wis kayak peredam Mas. Endi? Redame alami itu. Redam alami. Jadi bengok-bengok ora apa-apa Mas. Tapi kan iya peredam alam bengok-bengok. Tapi yang namanya peredam itu wong sekitar kan ra krungu. Iki ra krungu Mas. Tenan ra krungu. Oke, samping gitu melek cerita ra krungu. Badan banter. Nah, buka krungu. Oke, saya ono dibantu hal gaib. Nah, dan Pak Ki ngono. Nanti tolong di subscribe, terus Like, di like. Kalau nggak nge-like nggak apa-apa, sebenarnya subscribe. tonton sampai habis. Tonton sampai habis, jangan di skip karena nanti ada cerita-cerita kejadian-kejadian yang mungkin tidak ingin terlewatkan. Terus bisa share komen yang mungkin kami kurang apa, nanti bisa dikoreksi lagi. Mau mendaki bareng juga. Nah, Oke. mau ngajak puncak mendaki bareng juga oke. Nanti kita planning jadwalnya kapan. Nanti Share nomor WA. share nomor WA, follow IG kami, Nah, itu yang pasti follow IG kami. follow Facebook kami. Tapi kami nggak punya TikTok. Takutnya kalau punya TikTok gini-gini neng dalan gini-gini terus Pada pas lagu buka Mas. Pas lagu pada kita gitu. Pas kesurupan nih. nanti kita cerita. Ini cerita berdasarkan kisah nyata, bukan mengada-ada. Ini yang saya alami setiap pendakian. Ya bukan hanya saya, tapi teman-teman yang di sini alami banyak cerita-cerita seperti itu. Tapi jangan kapok mendaki. Itu Jangan lupa mendaki. Yang penting kita niat baik, sopan santun. sopan santun, hati, perkataan dijaga. Dah, itu aja. Karena setiap gunung mempunyai aturan-aturan, walaupun aturannya sama, tetapi yang caranya yang aturan sama tapi penunggunya berbeda. Berbeda. Nah, itu aturan sama tapi penunggunya berbeda. Seperti halnya Merbabu, Merapi, Lawu, aturannya sama. Sopan santun, tutur kata dijaga, niat baik, jangan neko-neko, jangan berbuat yang dilarang. Tapi di situ, di setiap gunung, penunggunya berbeda. Dan perbedaan penunggu-penunggu itu juga Tergantung menjadikan perilaku ya. menjadikan kebijaksanaan juga berbeda-beda. Ada sing penunggu yang kebijaksanaan itu bocah langsung dus, ada sing masih bisa memaafkan, ada yang cuma kasih pelajaran ringan-ringan. Jadi seperti halnya kita ada yang manusia, ada yang emosional, ada yang sabar, Sabar. ada Maaf yang ya. pemaaf, ya seperti itu. Jadi walaupun begitu kita tetap menjaga etika, menjaga sopan santun di gunung. Soalnya gunung itu bukan hanya sebuah gundukan tanah, bukan hanya alam, tapi di situ juga tempat tinggal yang namanya ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk yang mungkin kita tidak bisa melihat. Dan juga gunung itu merupakan sumber kehidupan
orang-orang yang ada di lingkungannya itu. Perihalnya penduduk-penduduk membangun mengelola tanah ladang juga di lereng gunung. Jadi semuanya itu saling berdekatan, saling menghormati. Seperti hanya kita mendaki, kita menghormati aturan yang ada di gunung, maka gunung juga akan menghormati kita. Sumama kejadian apa-apa nggak fatal Ya, ini biasanya kadang setan nemuin lo gue pertanda biasanya kadang ada yang hal yang seperti itu. Jadi ada penampakan itu sebenarnya bukan untuk menakuti, itu ada yang menjadikan tanda bahwa mungkin kita nggak boleh naik karena ada kejadian nanti di atas ada apa, mungkin ada badai, mungkin ada hujan, ya mungkin kita yang sudah planning dari bawah mau naik itu tidak tahu apa yang akan ditemui ketika di jalur ketika di atas. Yang namanya alam kita tidak bisa memprediksi, kecuali orang-orang yang terpercaya kecuali kita peka ya, seperti supranatural, orang-orang indigo. dalam artian peka diwerui berarti apa nopo masih ono tanda alam opo indigo itu mesti peka, tapi kalau orang yang peka belum mesti indigo. Contohnya indigo lah bisa caranya nek kayak ilmu, dia mempunyai keahlian khusus, jadi dia bisa mengontrol untuk inderanya. Jadi nek dia pengen lihat ya lihat. Bisa ya karena ini ya mengontrol lah ya. Tapi nek wong sing peka, orang yang sensitif itu tidak bisa begitu. Wong peka, wong sensitif itu lebih ke ora pengen belok, tapi teko-teko mak ngarepe. Dan bukan memang ada kayak aku ya mungkin lebih ke peka, bukan indigo. Dan asinnya nggak mau seperti itu, asinnya ciri wedi. Cuma kok seneng gitu, hobi seneng buka. Ya biasanya cemburu itu ya seneng. Nanti kita bahas itu cerita-cerita itu. Setiap saya mendaki pasti ada kejadian 1-2, tapi itu memang pertama memang ada rasa takut, kaget, tapi kelamaan hal seperti itu menjadi biasa. Soalnya biasanya apa? Saya di gunung pas melakukan pendakian itu merasa aku ini nantinya mau tamu sebagai tamu, cuma ingin menikmati alam. Jadi walaupun melihat hal seperti itu dia tak anggap memang rumahnya mereka di situ. Jadi kita tamunya dan mereka tuan rumah. Yang penting itu memang sekolahnya apik, tutur kata sopan santun dijaga. Mereka juga welcome. Itu banyak kejadian yang mungkin yang seperti di cerita teman-teman itu
memang ada yang disasarke di apa jenenge masuk ke dunia mereka. Memang hal seperti itu ada. Ini alhamdulillah dong tahu namanya tak namanya ya nggak tahu sebab kenapa mereka mengalami Masuk. kejadian seperti itu kan kita nggak tahu. Cuma mereka tahu, yang tahu cuma mereka sendiri. Masih banyak cerita-cerita yang diulik-ulik, yang dikupas tuntas. Pengalaman cerita pendaki. Cerita pendaki, bukan hanya mendaki. Yang namanya pecinta alam itu tidak harus mendaki. Pecinta alam itu mendaki bisa, jelajah hutan bisa, di pantai juga bisa, mancing di kali juga bisa. Mancing di kali-kali itu bagian dari alam. Mancing, nah, itu juga sebagai pecinta alam. Jadi mancing itu kenapa bisa disebut pecinta alam? Mancing itu mengurangi populasi ikan. Nah, kita nggak mancing, ikannya tidak berkurang, nanti sungai itu akan penuh dengan ikan. Terus Jadi debit airnya sama debit ikannya banyak ikannya. Ngeri ya? Jadi kenapa kita mancing ya karena biar mengurangi populasi ikan itu, biar seimbang lah air sama ikannya, biar seimbang. Ya makan juga, yang mancing juga bergizi ya. Jadi caranya apa sih? Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Sungai juga diuntungkan karena ikan tidak penuh, kita juga diuntungkan dengan gizinya. Masuk dagingnya. Soal duri-durinya, kepalanya ikan, kalau nggak mau makan kasih kucing juga kenyang. Mas Tombel juga mau. Mas Tombel juga mau. Dia siluman kucing. Jadi pecinta alam juga harus mendaki gunung. Ada juga yang jelajah hutan, jelajah gua, kan banyak loh. Ada yang air terjun, curug. Ada teman saya cewek itu namanya, nanti kita cari kita collab nanti, kita cari channelnya nanti ya. Dia sukanya main ke curug itu, air terjun itu yang surat untuk channel yang kita ke channel dia dari ini setiap hari Kamis keliling. Tapi kan kalau kita kan cari jadwal sini kira-kira tidak mengganggu pekerjaan aslinya. Syukur-syukur channel ini berkembang jadi menjadi pekerjaan kita. Amin. Bukan hanya channel hobi biasa. Untuk Badikpa channel ini mohon saran dan komennya gimana, suara video kurang gimana gitu, penerangan terus nanti kalau mohon maaf ini cara niki bahasanya campuran Indonesia Jawa karena kita orang Jawa, tidak terbiasa bahasa Indonesia. Soalnya bahasa Indonesia caranya yang Jawa medok wagu, wong Jawa ngomong Indonesia ini wagu. Nah, kita juga ada pepatah nggak bisa lolo, nggak bisa gua wong Jawa ojo ilang Jawane. Nanti kalau bagi yang di luar Jawa mungkin kalau ya nggak tahu artinya, nanti bisa diedit, ada apa namanya, nyari kembang Google
Translate. Ada subtitlenya, nanti kita berikan subtitlenya. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia biasa, tapi kalau kita ngomong bahasa Jawa nanti kita kasih subtitlenya. Itu Bisa. tukang editor Narasumber apa kuwi? dan pemilik channel. Menang aku. Cukup sekian dulu, bisa ikuti obrolan-obrolan kami selanjutnya, tetap di Ngadem. Selamat malam, Salam lestari. salam hikmah, lestari hikmah.